Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan rois kelas atau ketua kelas untuk memimpin doa. Raditu billahi robba. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Kenapa kita harus doa sebelum memulai pelajaran? Karena supaya kita mendapatkan kelancaran dari pembelajaran ini dan mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Darwanto ada? Hadir. Mas Hadik ada? Hadir Pak Guru. Mas Rais? Mas Rais? Ada ya? Hadir. Pak Roni, Mas Roni. Mas Roni ada? Mas Anwar? Mas Hadir. Zainal? Mas Arif? Hadir Pak Guru. Mas Haji? Hadir Pak Guru. Mbak Alfiani? Hadirah Pak Guru. Betul. Mbak Fitriatul? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kemudian Bapak akan mengecek kedisiplinan. Apakah semuanya bajunya sudah masuk anak-anak? Sudah, Itu Mas Pak. Hadik masih itu bajunya dimasukkan Mas Hadik biar rapi dan kelihatan catchy gitu ya. Ya, silakan. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional sebagai rasa cinta kita terhadap negeri ini. Kita menyanyikan lagu nasional sebisanya, yaitu Maju Tak Gentar. Hafal semuanya ya? 1, 2, 3. Maju tak gentar, pasti kita berjuang pasti menang. Cukup baca ya. Seterusnya, supaya kita pelajaran hari ini bisa fokus, maka Bapak akan memberikan istilahnya ice breaking terlebih dahulu ya, supaya tetap fokus untuk mendengarkan pelajaran materi pada hari ini. Oke, permainannya seperti ini anak-anak ya. Kalau saya tanya kepada anak-anak, kamu manusia, jawabannya seperti apa? Pasti jawabannya iya. Iya dengan gerakan kepala ditundukkan. Iya. Itu ya, kelihatan ya? Ya. Kalau saya tanya, kamu monyet, jawabannya adalah tidak. Saya tidak akan merubah fakta. Paham ya? Saya tidak akan merubah fakta, tapi saya hanya merubah gerakannya. Nanti begini, kalau saya tanya, apakah kamu manusia? Jawabannya, iya. Kebalikannya. Oke ya. Kalau saya tanya, apakah kamu monyet? Tidak. Kamu manusia? Iya. Kamu monyet? Tidak. Bisa ya, anak-anak? Ini Pak Guru. konsentrasi. Oke, kita mulai. Dari Mas Hadik. Kamu manusia, Mas Hadik? Ya. Belum konsentrasi. Itu penting ya di dalam pembelajaran itu seperti itu. Oke. Hari ini kita akan mengulas sebelum kita ke pelajaran. Tentunya kita mengulas dulu pelajaran yang sudah dulu. Karena ini adalah saya mengambil bab pertama. Kebetulan yang saya ambil adalah tema
Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin saya tanyakan pada anak-anak ketika masih di SMP atau MTS, anak-anak masih ingat ya? Tidak asing mendengar Al-Quran ya? Iya Pak Guru. Nah, oke. Coba Mas Hadik, Al-Quran itu apa sih ketika kamu mendapatkan pelajaran di SMP atau MTS dulu? Dulu saya di MTS dijelaskan Ya. kalau Al-Quran itu firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah mendapatkan pahala. Begitu Pak Guru. Betul sekali, apresiasi buat Mas Hadik, keplok tangan semuanya. Ternyata pelajaran masih yang lalu masih ingat ya Mas Hadik, berarti Mas Hadik anak yang cerdas ini ya. Iya Pak Oke. Guru. Terima kasih. Quran, mendengar Quran ya, kita akan mengutip satu ayat, mungkin satu ayat yaitu lafal dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua masuk dalam ayat tersebut. Amin. Allahumma Amin. Kemudian selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, saya akan menjelaskan tentang KD dan tujuan pembelajaran. KD di sini yang kita bahas adalah menganalisis pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Menyajikan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, materi ini adalah satu, dapat merinci pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Dua, dapat membandingkan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Tiga, dapat menguraikan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Empat, dapat merumuskan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Terakhir, lima, dapat menentukan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Oke? Kira-kira sudah paham anak-anakku? Sudah Pak Sudah Guru. dimengerti ya tujuannya ya? Ya, tujuan itu harus kita laksanakan di pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Tugas sampean semuanya adalah untuk mengamati dan pahami video materi pembelajaran berikut ini. Siap Pak Guru. Videonya mana Pak Guru? Bentar anak-anak, sabar ya. Innallaha ma'asobirin. Oke Pak Guru, siap. Sabar. Sudah kelihatan? Belum. Nah, sudah Belum, Pak ini. Guru. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Anak-anak yang hebat, yang solih, yang Suaranya kurang jelas Pak Guru. Oke. akan membahas tentang Al-Quran. Sudah full ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk subtemanya adalah mengenai pengertian. Sudah kedengaran ya? Baik Sudah. secara Oke. bahasa Itu dan perhatikan dengan seksama. para ulama, dan kita akan juga membahas tentang nama-nama Al-Quran. Berikut silakan disimak. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kita kenal ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir kitab suci yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam khususnya, ya, sehingga kita sebagai umat Islam setidaknya harus mengetahui atau memahami Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan 5 ulama yang memberikan pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama ada Imam Al-Lihyani yang wafat pada tahun 215 Hijriah.
Beliau mengatakan bahwasanya Quran itu merupakan masdar dari kata kerja qoro'a. Qoro'a ya qoro'u Qur'anan, yang artinya membaca. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasannya Al-Quran itu diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian menurut Imam Al-Ash'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, ia menuturkan bahwasannya kata Al-Quran ini berasal dari lafaz korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian kata ini dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendapat ini juga dapat didasarkan pada kenyataan bahwasannya Al-Quran itu merupakan gabungan dari surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf yang saling beriringan, yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pendapat keempat dikemukakan oleh Az-Zujaj yang wafat pada tahun 331 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya kata Al-Quran ini berasal dari kata sifat Al-Qur'u yang bermakna kumpulan. Nah, argumen pendapat ini alam atau nama asli ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dengan surah An-Nas. Adapun menurut Subhi Sholih, beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Sedangkan Muhammad Abduh mengatakan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya. Dari ketiga ulama tersebut dapat kita pahami unsur-unsur pengertian Al-Quran itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan firman Allah atau kalamullah, berarti bukan kalamnya atau sampaikan dengan cara mutawatir dengan ribuan ayat ya. Yang ketiga, selanjutnya kita akan mengenal nama-nama Al-Quran yang cukup populer di kalangan umat Islam, yang mana sebenarnya Al-Quran ini memiliki beberapa banyak nama, sebagaimana di dalam Al-Itqan karya Imam As-Suyuti menyebutkan bahwasanya ada 55 nama untuk Al-Quran. Kemudian juga menurut Imam Az-Zarkashi sama dengan Imam As-Suyuti, dan ada pendapat lain yang mengatakan ada 78 nama. Tetapi yang akan kita bahas hanya nama-nama yang cukup populer, yaitu ada 5. Yang pertama ada Al-Quran. Jadi nama Al-Quran ini adalah nama yang paling populer dan sering kali dilekatkan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini. Hal ini diperkuat di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata Al-Quran sudah jelas dalam ayat tersebut bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan ya, yang menunjuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada Alkitab ya, Alkitab juga sering disebut sebagai nama lain dari Al-Quran. Hal ini ditegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Maksudnya adalah Al-Quran di sana. Kitab yang dimaksud di sana adalah Al-Quran. Kemudian nama selanjutnya itu ada Al-Furqan. Al-Furqan itu maknanya pembeda. Maksudnya Al-Quran ini menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yang mana diperkuat di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1.
Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Dan dia menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Nah, maksud Al-Furqan di sana yaitu adalah Al-Quran. Kemudian nama populer yang keempat ada Al-Dzikr. Ya, Al-Dzikr ini akan Al-Quran dan pasti memang betul-betul sifat, fungsi atau indikator hukum-hukum atau ajaran-ajaran. Saya kira cukup ya. Saya cukupkan itu materi pembelajaran pada hari ini. Tadi saya suruh Anda semuanya untuk mengamati dan memahami video materi pembelajaran tersebut. Sekarang sebelum saya buat kelompok, saya mau tanya kepahaman kalian. Siap apa belum ini? Anak-anak? Siap. Tolong Mas Arif, mana Mas Arif? Mas Arif, dari materi tadi Mas Arif, Al-Quran secara bahasa menurut Alifiani itu apa Mas Arif? Ya Pak Guru. Ya tadi sudah konsentrasi Pak Guru. Ya betul. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Quran. Artinya bacaan Pak Guru. Oh, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Arif, anak-anak. Yang kedua, pertanyaan Bapak untuk anak-anak, apa yang dinamakan Al-Quran secara istilah menurut Muhammad Abduh? Ayo Naji, Mas Naji. Ya Pak. Mas Naji dulu. Al-Quran secara istilah menurut Syekh Muhammad Abduh adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Mas Naji. Ini mungkin karena ada ice breaking tadi ya, sehingga fokusnya luar biasa ini ya. Ya, yang ketiga pertanyaannya sebutkan nama-nama Al-Quran yang ada di materi tadi. Siapa? Mbak Alfiani, monggo. Ya Pak, satu ada Al-Quran, itu yang paling populer. Ya. Kemudian ada Alkitab, ada Al-Furqan, kemudian ada Al-Dzikr dan At-Tanzil. Ya, terima kasih. Luar biasa anak Bapak ini, cerdas-cerdas semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya, Bapak akan membentuk kelompok. Kita berdiskusi tentang masalah materi tadi ya. Kita akan bentuk 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Mas Naji, Mbak Fitriatul, Mas Anwar, dan Mas Arif. Ketuanya nanti Mas Naji. Kelompok 2 dikomandani oleh Mas Hadik, Siap, Pak Nur Yasrini, Mas Roni, dan Mas Rais. Kelompok 3 dikomandoi oleh Mbak Alfiani, Siapa? Mbak Zainal, dan Pak Darwanto. Silakan untuk berdiskusi tentang materi tadi. Bapak kasih waktu 15 menit, yang mana materinya, bahan diskusinya ada di LKPD yang sudah saya berikan kepada anak-anak tadi ya. Silakan di situ mencari nama-nama lain Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Ini butuh pemikiran tingkat tinggi ya. Alat yang digunakan silakan untuk membuka Al-Quran terjemah. Atau kalau bawa HP bisa link, bisa lewat internet. Silakan dari sekarang, mulai dari sekarang. Siap. Gitu Pak Guru. Sudah ya? Sudah Pak Guru. Alhamdulillah. Sudah 20 menit, ini waktunya habis. Yeah. Silakan setiap kelompok mempresentasikan satu persatu. Untuk kelompok pertama, dimulai dari Pak Naji.
Mas Naji, maaf, Mas Naji, monggo Mas Naji, presentasi Mas Naji. Halo Mas Naji. Ya, nama lain Al-Quran yang kelompok 1 temukan setelah hasil diskusi adalah yang pertama Al-Quran, Pak. Nama lain Al-Quran itu seperti di dalam dalilnya apa? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ada lafaz Al-Qur'an. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih diskusinya, pendapatnya. So, nomor 2, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Pak Mas Hadik, monggo. Terima kasih Pak Guru. Kami sudah diskusi di kelompok 2. Dalam diskusi kami menemukan nama lain Al-Quran yang kita temukan di Al-Quran. Dari hasil diskusi kami menemukan ada kata Alkitab dalam surat Ali Imran ayat 3, Pak Guru. Oh iya. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya. Ayatnya begini, Pak. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nazzala alaikal kitaba, di situ ada Alkitaba, di mana Alkitaba merupakan nama lain dari Al-Qur'an. Artinya adalah dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Maksud dari kelompok kami bahwa Alkitab itulah yang menjadi nama lain dari Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 3. Begitu Pak Guru. Subhanallah, super sekali. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan Mbak Alfiani untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih Pak Guru. Untuk kelompok 3, tadi kami menemukan nama lain Al-Quran yang kita temukan di Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya atau Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Jadi, kata Al-Furqan itu yang terdapat dalam Quran surat Al-Furqan itu adalah Nazzalal Furqana. Nah, kata itulah yang menjadi nama lain dari Al-Quran, Pak Guru. Oke, terima kasih sekali Mbak Alfiani. Wah, super sekali anak-anak saya ini. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, kelompok 1, 2, 3. Ada yang kurang tepat gitu atau enggak setuju dengan pendapat kelompok yang lain? Enggak ada ya? Kayaknya sudah kompak, sudah paham ini ya? Sudah Pak Guru? Iya, karena memang sudah terlatih ini. Baik, mari kita simpulkan bersama-sama anak-anak. Kira-kira hasil diskusi hari ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya diskusi adalah banyak nama-nama Al-Quran yang tertera di dalam Al-Quran, tapi yang masyhur hanya ada 5. Di antara ulama ada yang mengatakan tadi 90, ada yang 78, ada yang 55, dan semuanya tersaring yang hanya masyhur diketahui adalah 5. 1. Al-Furqan, Alkitab, Az-Zikir, At-Tanzil, beserta dalil-dalilnya. Oke, demikian ya hasil diskusi. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya evaluasi. Bapak akan memberikan soal kepada kalian. Bisa lihat di WA-nya masing-masing. Soalnya 5, silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya lihat untuk jawabannya rata-rata sudah benar ini. Semoga di lain hari juga ditingkatkan lagi ya. Kemudian kita tutup, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari saya akan memberikan motivasi buat Anda semuanya di dalam belajar
kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Baik kata-kata manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dari itu, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk materi minggu depan yang kita bahas adalah tentang unsur-unsur hadis. Apa itu unsur hadis? Nah, penasaran kan unsur hadis kayak apa? Tunggu 1 minggu yang akan datang. Terakhir penutup doa, silakan Pak Mas Rois atau ketua kelasnya mengimami doa terakhir dengan membaca wal asri sama-sama. Oke, teman-temanku semuanya, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan doa bersama surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih dari Bapak. Apabila ada yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.